السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu yang masalah Isya salat tarawih rahimakumullah, segenap pengurus masjid dan para ustaz, para imam yang mulia. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Saya diberikan judul untuk membahas menjadi pribadi yang berprasangka baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini begitu indah, begitu rapi tersusun, sinergitas antara alam yang ada itu begitu konstan, stabil dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dan Allah mengatakan, "Walladzi ja'ala lakum ma fis samawati wa fil ardh." Ialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah men-setting hidup kita dari kecil kemudian besar, lalu kita bisa melanjutkan sekolah, lalu kita punya keluarga, punya anak-anak dan punya keluarga yang sangat bagus dalam settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kita masih ada orang yang ragu dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ragu nanti kita mendapatkan rezeki apa enggak, nanti anak-anak kita bagaimana, nanti dan seterusnya. Prasangka kepada Allah itu begitu banyak. Dia curiga dengan Allah kalau Allah tidak berikan rezeki kepada kita. Kira-kira orang seperti itu bagaimana menurut pandangan kita ketika ada zat yang maha kuasa telah memberikan fasilitas sedemikian indah dan sedemikian baiknya, dan sejak zaman dulu sampai sekarang, termasuk juga untuk ayah dan ibu kita, tapi dia masih tidak yakin bahwa Allah zat yang memberikan rezeki kepada kita, dia adalah Al-Wahhab. Maka pribadi yang bersuudzon dengan Allah, itu namanya suudzon, berprasangka buruk dengan Allah, maka dia tentunya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang tidak yakin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah sholat sekian lama, dia sudah beribadah kepada Allah sekian lama, dia sudah sering baca istighfar, akan tapi ragu-ragu ibadahnya tidak diterima oleh Allah, istighfarnya tidak dikabul oleh Allah. Kalau begitu dia tidak percaya bahwa Allah Masyakur, Maghfur dan Masabur. Allah itu Masyakur, Allah itu Masabur, Allah itu Masyakur, Ghafur. Apa itu? Allah Masyakur, Allah zat yang maha mensyukuri. Seandainya ada hamba yang berbuat kebaikan sedikit saja, Allah mensyukuri dengan balasan kebaikan itu. Allah Maha Sabur, seandainya ada hamba yang berbuat maksiat, walaupun maksiatnya banyak, kalau dia hadir tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Dan Allah Maha Sabur, Maha Sabur, kemaksiatan apapun Allah sabar, tidak bisa diukur dengan nilai oleh kita, tidak bisa dinilai oleh kita. Allah Maha sabar sekali. Bahkan ketika kita hadir di Arafah, wukuf di Arafah, kemudian dia tidak yakin bahwa dosanya tidak diampuni, berdosalah dia. Artinya, suudzon sama Allah adalah satu perbuatan yang sangat buruk. Allah maunya kita ini husnudzon, berprasangka baik dengan Allah. Ada orang yang berprasangka baik kepada Allah, padahal istrinya adalah seorang istri yang sangat cerewet. Setiap hari suaminya itu dimarah-marahin sama istrinya. Jadi siang malam pagi sampai mungkin tidurnya pun masih digomarah istrinya ini. Tapi sang suami yang namanya Abdurrahman bin Jabar ini, orang Yaman,
Dia sabar bertahun-tahun. Kemudian pada suatu ketika dia ingin mengasuh istirahat dari mamanya istri itu. Lalu dia pergi ke hutan, di sana ada gunung, ada bukit yang agak tinggi, lalu dia naik di sana. Di sana ada terkenal penjahat-penjahat dan sakti-sakti. Dan kemudian ketika dia melihat dari jarak jauh atau masuk pada kelompok itu, maka dia ingin melihat kesaktian jawara-jawara. Setelah didengarkan doanya apa coba? Doanya dia mengatakan, ya Tuhan, demi karomah Abdurrahman bin Jaban, kabulkan permintaan kami. Dia minta makan, datang makanan. Dia minta buah, datanglah buah. Ketika dia mengatakan, ya Tuhan, demi karomah kemuliaan Abdurrahman bin Jaban, datanglah keinginan-keinginan kami. Dia mikir, Abdurrahman bin Jaban kan saya. Jangan-jangan yang disebutkan itu nama saya. Ini kisahnya masyhur Pak dia. Akhirnya dia mencoba untuk berdoa dengan kalimat itu. Dia pergi agak jauh setelah izin sama kelompok itu. Kemudian dia mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, seandainya yang dimaksudkan Abdurrahman bin Jaban itu adalah saya, maka datangkanlah makanan dan buah-buahan. Datang betul. Datang betul. Dia tidak menyadari kebaikan kepada istrinya yang selalu ngomel, dan dia terus bersabar serta bermusnah bersama istri itu. Ternyata mendatangkan cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diangkat sebagai waliullah yang cukup tinggi. Akhirnya namanya terkenal setelah dia pulang ke kampungnya. Husnul dhan atau berprasangka baik adalah sebuah pribadi yang sangat indah. Rasul mengatakan, "Adabani Rabbi fahsana ta'dibi." Allah mengajarkan akhlak kepadaku dan Allah membaguskan akhlak kepadaku. Jadi Rasul meyakini bahwa aku ini dididik oleh Allah dan Allah membaguskan pendidikannya. Jadi orang-orang yang sudah bisa berprasangka baik, berprasangka halus, maka yakin bahwa ini adalah orang-orang saleh. Dan Rasul mengatakan, di antara nanti yang timbangannya berat di hari kiamat, ada sholat, ada haji, ada puasa, ada tarawih, macam-macam. Di antara yang paling berat adalah timbangan akhlak yang baik. Bagaimana kalau kepada Allah sudah tidak baik, dia selalu berprasangka buruk? Bisakah dia berprasangka baik kepada manusia? Agak berat. Karena ukuran perbuatan baik seorang muslim itu adalah dia ukurannya dengan Allah. Kalau dengan Allah bagus, insya Allah dengan manusia juga bagus. Tapi kalau dengan Allah belum bagus, maka akan sulit untuk berbuat baik kepada orang lain atau kepada manusia lain. Karena itu maka berprasangka baik itu yang kedua adalah berprasangka baik kepada sesama manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, agar senantiasa menjauhi menjauhi suudzon. Inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'an. Karena suudzon atau sangka itu tidak akan memberikan dampak apapun dalam hal yang sifatnya al-haq. Ya sekalian rahimakumullah. Kalau kita bisa berprasangka baik kepada manusia, maka orang lain juga akan berprasangka baik dengan kita. Orang lain akan menaruh hormat dengan kita. Ada Nabi Musa, Nabi Isa sama Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini satu periode. Tipenya berbeda. Nabi Isa adalah orang yang lembut, kalau Nabi Yahya adalah orang yang sangat rasional. Ketika melewati satu perjalanan dan dia mendapatkan satu masalah, satu memandangnya dengan pola pikir rasional, satu lagi adalah melihat sesuatu dengan hati. Ketika Nabi Yahya melihat satu bangkai yang sangat buruk, sangat bau, maka dia mengatakan betapa buruknya bangkai. Tapi Nabi Isa mengatakan betapa putihnya gigi bangkai. Jadi satu mengatakan sangat rasional betapa buruknya bau bangkai ini,
Karena memang kenyataannya buruk. Tapi satu lagi mengatakan betapa putihnya bangkai binatang ini, gigi bangkai binatang ini. Dua-duanya baik, akan tapi tentunya akhlak Nabi Isa jauh lebih indah daripada akhlak atau sikap Nabi Yahya alaihissalam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga adalah berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia lain, yang ketiga berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Banyak sekali sekarang ilmu pengetahuan yang mencoba menggali pengetahuan kekuatan spiritual kita. Kekuatan spiritual itu sangat dahsyat. Ketika kita merasa tidak bisa, maka tidak bisa itu akan meracuni dirinya sendiri, dan kemudian lambat laun dia akan menjadi kristal yang buruk yang menyebabkan dia tidak bisa eksis. Tapi ketika dia mengatakan saya bisa, maka kemudian muncul energi-energi positif yang tadinya tidak bisa itu menjadi bisa. Artinya, kalau kepada diri sendiri saja kita perlu untuk berprasangka baik, apalagi dengan manusia lain. Kalau dengan manusia lain pun kita harus berprasangka baik, maka bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Yuk, dalam bulan Ramadan ini kita berprasangka baik dengan Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Indah itu. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau afuwwun, pemaaf, karim, mulia. Tidak cukup pemaaf, tapi pemaaf dan mulia. Bahkan Rasul mengatakan tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni. Kalimat afwa itu diulang berapa kali? Allahumma innaka afuwwun, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf ya Allah. Afuwwun karimun, dan yang maha mulia pula. Tuhibbul afwa, sangat mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan saya. Rasul mengajarkan kepada kita untuk berhusnuzan dengan Allah, berprasangka baik dengan Allah. Saat-saat doa diijabah, kita lebih baik mengedepankan kalimat-kalimat yang indah itu kepada Allah. Karena kenyataannya, kalau kita lihat Asmaul Husna, coba sekian banyak lafal-lafal yang sifatnya feminin, yang maskulin hanya beberapa, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Muntakir, mungkin hanya 15%. Lainnya feminin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Karim, dan seterusnya. Dia Allah lebih suka didekati dengan pola-pola yang lembut, pola-pola yang indah, pola-pola yang khusyuk. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di manakah Allah? Di tempat yang jauh sehingga aku harus manggil-manggil, atau di tempat yang dekat sehingga aku cukup berbisik? Ketika pertanyaan itu datang, maka dijawab oleh Allah dengan kalimatnya, dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Seandainya ada hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, maka katakanlah, inni qarib, aku adalah dekat. Aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa jika hamba-Ku berdoa. Fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka penuhlah perintah-perintahku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu tahu di mana ayat itu disisipkan di tengah-tengah pembahasan Ramadan? Ayat 182, 83, 84, 85 itu letaknya, di mana Allah menyampaikan tentang kedekatan Allah dengan hamba. Maka ketika itu dijawab, Allah itu tidak dipanggil-panggil dengan suara kencang, tapi cukup berbisik, kata Allah itu dekat. Bahasa Arabnya adalah munajat. Munajat, berbisik. Bagaimana kalau kita berbisik dengan orang lain? Pasti bahasanya ditata lebih teratur, lebih ditekankan, lebih lembut, lebih tajam. Bagaimana kalau kemudian kita berkata kepada Allah dengan mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan mengangkat tangan, lalu ditaruh di tangan kita itu, di atas tangan kita itu ibu kita. Nama ibu kita letakkan di atas dua tangan kita. Lalu kita sebut, ya Allah, ibuku yang namanya ini,
yang dulu melahirkan aku, membesarkan aku, mendidik aku sehingga aku sampai seperti ini. Dia sudah meninggal, tapi belum sempat bahagia sebagaimana aku dan anak-anakku. Doaku ini untuk dia, pakai doa ini untuk dia, ya Allah. Ampuni dia, sayangi dia, muliakan dia. Seandainya kita bisa menghadirkan doa itu, istri kita yang kita doakan, betapa indahnya. Ya Allah, istriku yang berbakti sekian lama kepada aku, yang telah memberikan hadiah kepada aku, anak-anak yang manis, yang selalu meringankan bebanku. Sayangi dia Allah, selama ini aku paksa-paksa untuk bekerja untukku. Malam ini aku hadiahkan doa-doa untuk dia, ya Allah. Doakan istri di malam yang sangat indah di bulan Ramadan. Munajat, bukan berdoa teriak-teriak, tapi bisikkan kata-kata yang indah kepada Allah. Kita hadirkan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan doa itu yang mustajab. Yuk kita husnudzan sama Allah, husnudzan kepada orang lain, dan husnudzan kepada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.